ada contoh daripada Rasul kalimat istighfar yang oleh Rasul disebut sebagai rajanya dari istighfar itu. Istilah beliau Sayyidul Istighfar, raja daripada istighfar. Nah ternyata di Sayyidul Istighfar ini apa yang ada di ayat ini dua-duanya ada. La ilaha illallahnya ada, kemudian astagfirullahnya ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Masjid Al-Uswah. Yang saya muliakan para imam, para alim, para orang tua, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja-puji beserta rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tiada putus-putusnya kepada kita. Dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan puja-puji syukur kita ini menjadi asbab abadinya hidayah Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin, mari kita bersalawat bersalam kepada Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadirin yang mulia, kita lanjut ya ayat yang kemarin kita bincangkan. Sebelum kita berbicara banyak tentang ayat itu, mari kita kembali baca ayatnya. Ibu bapak boleh ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Panjangan ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bermohon ampunlah kamu untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, dan Allah mengetahui tempat kerjamu dan tempat istirahatmu.
Kemarin sudah sampaikan dalam ayat ini ada dua perintah ya daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama, Rasul diminta untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, Rasul diminta oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah untuk dosa beliau, untuk dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa perintah ini kepada Rasul taklah sama maknanya dengan perintah kepada kita, ya. Logikanya gini, sesuatu yang diperintahkan itu biasanya belum ada, belum terjadi, betul gak? Contoh gini, kata Pak Irwan kepada petugas, "Nak, siapkan karpet." Coba waktu Pak Irwan bilang ke anak-anak, "Siapkan karpet," karpet dah siap belum? Belum dah? Belum. Sekarang Allah berfirman kepada Rasul, "Wahai Muhammad, kamu harus tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Kira-kira waktu perintah itu turun, Nabi dah tahu dah atau belum? Logikanya belum. Logikanya belum tahu. Betul kan? Kira-kira benar tak logika? Salah, mustahil lah. Masa Nabi Muhammad sudah jadi Nabi Allah tak ngerti la ilaha illallah? Paham Pak? Nah ini kita harus paham ini. Bahaya kalau tak paham itu. Oh berarti Nabi Muhammad tuh waktu perintah ini turun belum tahu la ilaha illallah, kan gitu. Paham ya? Keliru gitu. Maka tafsir menyebutkan begini, fa'lam annahu la ilaha illallah itu artinya dum ala ilmika bi annahu la ilaha illallah. Dum itu artinya berkontinyulah. Berkontinyulah. Lanjutkan, dum begitu. Lanjutkan keyakinan kamu atas la ilaha illallah. Jangan berhenti, jangan terhenti. Paham Pak? Nah, itu penafsiran ulama tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kalau ditafsirkan sesuai terjemah, Bapak bahaya. Ya, bahaya. Nah, ini pun sama kepada kita pun begitu, Pak. Bahwa keyakinan atas la ilaha illallah ini jangan putus-putus. Ya, harus terus continue. Jangan sampai terhinggapi keraguan. Jangan sampai terhinggapi keraguan, karena keraguan itu memutus continue la ilaha illallah. Kekontinuan la ilaha illallah di dalam jiwa kita itu terputus kalau dalam hati kita ragu akan kebenaran la ilaha illallah. Itu. Yang kedua, wastaghfir li dzambika, dan kamu wahai Muhammad harus memohon ampun kepadaku untuk dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan dosa orang-orang yang beriman perempuan. Nabi Muhammad itu statusnya Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad itu statusnya Nabi dan Rasul. Kita dari SD dulu sudah dikasih pemahaman oleh guru-guru agama kita bahwa Nabi itu dijaga dari terjerumus dalam dosa. Betul? Betul kan?
Tapi di sini disebutkan Nabi itu berdosa. Paham ya? Kamu harus minta ampun kepadaku atas dosamu. Padahal kata guru kita, Nabi itu tak berdosa, maksum, ada ismah, dijaga oleh Allah, terjerumus kepada dosa. Dosa itu apa, Pak? Dosa itu tidak melaksanakan perintah Allah, betul? Tidak menjauhi larangan Allah. Nah, itu dosa itu. Allah nyuruh gini, Nabi malah buatnya begitu. Allah ngelarang ini, malah Nabi buat larangan Allah. Nah, itu dosa. Itu mustahil, Pak, bagi Nabi. Kalau Nabi begitu, maka Nabi itu berkhianat, tidak amanat. Padahal amanah itu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi kan 4. 1, sidik. 2, amanah. 3, tabligh. 4, patonah kan. Nah, kalau Nabi berdosa tuh, Nabi itu tak amanah namanya. Tak sah jadi Nabi itu, betul lah? Ya, tak sah jadi Nabi karena Nabinya mengkhianati Allah. Jadi apa maksudnya wastaghfir li dzambika? Dan hendaknya kamu meminta ampunan kepadaku untuk dosamu. Jadi kata para ulama, banyak penafsirannya. Pertama, istighfarnya Nabi atas dosa itu adalah kesyukuran Nabi atas pengampunan yang telah Allah berikan. Allah itu telah ngampuni Nabi untuk yang terjadi sebelum atau yang akan terjadi kemudian, gitu ya. Jadi Allah itu sudah memberikan ampunan kepada Nabi. Sebelum berdosa, sesudah berdosa lah seolah-olah gitu kan. Padahal tak ada berdosanya. Pokoknya Nabi diberikan ampunan. Nah, untuk bersyukur atas nikmat diberikan ampunan full itu, maka Nabi diminta untuk beristighfar. Paham Pak ya? Kayak kita diberi anugerah harta banyak, ya. Nah, cara syukurnya itu apa? Menginfakkan harta, gitu Pak. Kita dikasih ilmu oleh Allah, cara bersyukurnya tuh ngamalin ilmu, nyebarin ilmu. Paham ya? Nah, ini Allah di dalam Al-Quran sudah menyampaikan kepada Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Allah ngampuni dosa yang sudah terjadi dan Allah ngampuni dosamu yang akan terjadi. Nah, karena Allah dah nganugerahin ampunan itu, maka cara bersyukurnya adalah beristighfar, gitu. Kalau tadi kan kasih harta, kan sesuai itu, nginpakin harta, betul lah. Kasih ilmu, ngamalin ilmu, dikasih gupron, dikasih ampunan, maka cara syukurnya adalah istighfar. Cocok kan? Cara syukurnya istighfar. Itu tafsir pertama. Yang kedua, kata para ulama, maksudnya wastaghfir li dzambika ini adalah liyastanna bihi ummatuk, agar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh dari Nabi bagaimana beristighfar. Nah, gitu. Jadi setakat untuk ngasih contoh istighfar tuh begini. Paham ya? Istighfar tuh begini, bukan berarti Nabi berdosa gitu. Hanya Nabi nyontohin cara istighfar. Paham ya? Maka istighfar tuh kita ucapkan tidak harus ada syarat kita berdosa dulu baru istighfar. Paham ya? Ya Allah ampuni saya. Tidak disyaratkan ngomong itu kita harus istighfar dulu. Kita harus berdosa dulu. Paham ya? Nah, kayak tadi Bapak habis sholat langsung ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak tak gunjing orang, Bapak tak maling, betul lah? Bapak tak musyrik, bahkan Bapak buat sesuatu yang paling hebat. Apa itu? Sholat.
lepas sholat Pak Imam tadi nyontohin dengan kita. Kata pertama itu apa? Astagfirullah, ya Allah saya mohon ampunanmu. Apa dosa tuh? Apa sholat tuh dosa? Begitu kan jadinya. Jadi awas, ngucapin istighfar saya mohon ampun kepada Allah tidak disyaratkan sebelumnya kita berdosa. Paham Pak ya? Nah itu liyastan nabihi ummatuh, agar umatnya mengambil contoh daripada Nabi bagaimana beristighfar. Nah maka hadirin, dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian orang, bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya lebih daripada 70 kali. Sekali lagi ya, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian orang, bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Fa inni atubu ilaihi wa astaghfirullah aktsara min 70 marrah. Aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Kalau istighfar itu syaratnya harus ada dosa dulu, berarti Nabi harus berdosa dulu baru istighfar. Kan kacau tuh, betul gak? Paham ya? Kalau Nabi mensyaratkan istighfar itu diucapkan hanya kalau kalian berdosa, kalau tidak tak usah, misalnya gitu kan. Maka Nabi ngasih contohnya itu berarti Nabi buat dosa dulu baru istighfar, gitu kan? Paham ya? Tak begitu ya, tak begitu. Nabi hanya menyebutkan kalian tobat kepada Tuhan, kalian mohon ampunannya, karena aku sehari semalam lebih dari 70 kali mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Paham Pak? Itu oleh karena itu maka perbanyak istighfar. Meskipun kita merasa tak jatuh dalam dosa, karena sulitnya kita menemukan diri kita berdosa, gitu ya. Nyari dosaku hari ini apa ya? Susah, betul lah. Gitu. Malam tadi aku taraweh, habis itu tadarus, habis itu aku tidur, pakai doa lagi. Bangun tengah malam, tambah sholat. Lepas itu ngaji Quran, sahur sama istri dan anak. Apa dosaku ya? Susah menemukan dosa. Tak usah istighfar lah, tak ada dosa pun. Tak bisa Pak. Cakap itu adalah cakap keliru. Paham ya? Rasul sampaikan dengan kita, beliau yang oleh Allah dijamin tak buat dosa dalam sehari semalam tak kurang dari 70, bahkan lebih. Di lain riwayat lebih dari 100 kali. Kita mah diajak 3 kali sama Pak Imam aja udah males-males, betul lah. Pak Imam pelan-pelan bahasanya, astagfirullahaladzim. Wah pengennya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibawa pelan nih, dibawa alon nih agak mangkel. Kenapa? Pengen cepat selesai. Apalagi kalau dibawa kayak Nabi sampai 100 kali. Awas Pak, 3 kali itu jumlah minimal tuh Pak ya. Bukan berarti tak boleh lebih dari 3 kali. Udah selesai amin, istighfarnya kan sudah tadi, tak usah diulang lagi. Tak ada begitu Pak. Betul ya? Kalau Bapak nak nambah lepas doaan tuh, nak nambah lagi istighfar silakan. Tak berbatas Pak. Ya, tak berbatas. Nak sampai 1000 pun tak dosa ngucap istighfar. Ya, tak dosa ngucap istighfar. Yang ketiga hadirin, yang ingin saya sampaikan kemudian adalah istighfar ini hanya sah setelah tertanamnya la ilaha illallah. Gitu. Maknanya istighfar itu hanya bernilai
setelah bertauhid. Istighfar itu hanya akan diterima oleh Allah kalau yang ucap istighfar itu sudah mengesahkan Allah terlebih dahulu. Jadi kalau masih musyrik, kalau masih kafir, mohon maaf, takkan ada istighfar diterima Allah kalau masih ada kekafiran dan kemusyrikan di hati. Saat kita sedang kafir, istighfar. Saat kita sedang musyrik, istighfar. Tak bernilai Pak istighfarnya itu. Paham Pak ya? Tak bernilai istighfarnya itu. Maka Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim dikisahkan beliau ketika ditentang oleh Azar pamannya, takkan mengimani Tuhan yang esa. Beliau bersumpah di depan pamannya, demi Allah saya akan terus meminta kepada Allah ampunan untuk kamu, karena aku tahu Allah itu maha pengasih dan penyayang. Tapi diperhatikan terus, tak iman. Akhirnya Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, karena tak iman terus, dia bukan ahli keluargamu, maka tak halal engkau meminta ampunanku untuk dia. Paham Pak ya? Nah kita pun mohon maaf, para ulama menyebut kalau kita punya kawan, kalau kita punya saudara, kalau kita punya tetangga belum beriman kepada Allah, dia meninggal, dia sakit, boleh kita lihat, boleh kita jenguk, boleh. Tapi satu yang tak boleh, selama dia dalam keyakinan kekufurannya itu, kamu belum halal memintakan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa. Nabi Muhammad di riwayat Bukhari diriwayatkan beliau menjenguk pelayan beliau, seorang lelaki beragama Yahudi, ketika pelayan Nabi itu sakit. Nah dari sini kita bisa mengerti juga bahwa pelayan kita itu tidak disyaratkan Islam kan. Nabi pernah mempekerjakan seorang Yahudi di rumah. Satu waktu sakit, di riwayat Bukhari, Bapak lihatlah di kitab Riyadhus Shalihin Anda, di bab Iyadatil Marid. Setelah dikabarin pelayannya itu sakit, Nabi menjenguk. Nah setelah berbincang dengan keluarganya, layaknya orang menjenguk lah. Kemudian Nabi berbisik kepada pelayannya itu, aslim, nah masuk Islam ya. Dia nengok ke bapaknya dulu, bapaknya Yahudi juga, seolah-olah minta persetujuan atau meminta pertimbangan. Kata bapaknya, ya bunai ati Abul Qasim, nak taati Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya apa? Abul Qasim. Kunyah itu nama manusia yang pakai abu-abuan tuh Pak. Abu Bakar, Abu Hurairah. Kalau Nabi Abul Qasim. Maka bersahadatlah sang Yahudi saat itu juga. Lalu Nabi berdoa, mengucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadanya daripada api neraka. Satu yang tak boleh, sebelum dia mengakui keesaan Allah, kerasulan Muhammad, kita tak boleh mendoakan dia dengan istighfar. Kalau ngedoain semoga kamu cepat sembuh, silahkan Pak, tak ada masalah itu ya, semoga cepat sembuh. Tapi jangan ya Allah ampuni dia, tapi dia belum Islam. Paham Pak ya? Nah itu. Nah kemarin saya janjikan dengan ibu bapak, ada contoh daripada Rasul, kalimat istighfar yang oleh Rasul disebut sebagai rajanya dari istighfar itu. Istilah beliau Sayyidul Istighfar, raja daripada istighfar. Nah ternyata di Sayyidul Istighfar ini
Apa yang ada di ayat ini dua-duanya ada. La ilaha illallahnya ada, kemudian astagfirullahnya ada. Nah, saya sekarang bawa, Pak. Sesuai janji saya bawa, Bapak hafal. Kalau belum hafal, ya, nah, nanti pekan depan kita bincangkan isinya. Ini kalau boleh bagikan, Pak Edi, secukupnya aja. Bapak tanya dulu, mau tidak? Kalau mau jawabannya kasih, kalau tak mau tak usah. Nah, ini Sayyidul Istighfar nih, Pak, kabar gembiranya dalam hadis Bukhari ya disebut, siapa orang yang membacanya pagi hari itu, Pak, setelah fajar terbit itu pagi hari namanya. Sampai sebelum zuhur masih disebut pagi hari ya. Barang siapa yang membacanya pagi hari, kemudian sebelum malam datang meninggal, dia masuk surga, kata Nabi. Masuk surga. Atau dia membacanya sore hari, sebelum datang pagi hari meninggal, malam misalnya meninggalnya, betul lah. Tapi dia sudah baca ini sorenya, betul. Apa kata baginda Rasul? Masuk surga juga dia. Masuk surga. Paham, Pak ya? Nah, jadi kalau kita mau membaca, ada janji dari Rasul. Asal yakin ya, dengan janji Rasul ini yakin, insyaallah surga itu Allah berikan nanti. Ya, cuman harus ada perjuangan sedikit. Panjang doanya nih, ya, agak panjang sedikit. Ya, tidak seperti istighfar biasa, agak panjang. Itu. Dah, nanti kita baca. Yang berikutnya hadirin, walil mu'minina wal mu'minati. Rasul diminta oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk dosanya orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Paham, Pak ya? Ini kata para ulama kemarin sudah sampaikan, kabar gembira bagi kita, bahwa sebelum kita ngucap astagfirullah, betul, Rasul kita sudah minta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Nah, itu, Pak. Ngertos ya? Nah, coba kita perhatikan dulu ayatnya. Wahai Muhammad, mohonkan ampunan kepadaku untuk orang-orang mukminin dan mukminat, gitu. Coba kira-kira ketika ayat ini dah turun, Nabi buat tak perintah Allah nih? Pasti buat, Pak. Pasti Nabi itu berucap kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman. Nah, kita hari ini alhamdulillah dianugerahi iman oleh Allah. Berarti doa Nabi itu menjangkau kepada kita. Paham, Pak ya? Doa Rasulullah yaitu apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang beriman. Nah, itu menjangkau kepada kita karena kita detik ini, betul, sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka agar doa Nabi terus, Pak, terasa sampai ke akhirat. Nah, ujung hidup kita nih upayakan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan meyakini kebenaran la ilaha illallah, mati dalam keadaan berislam, tidak sedang kafir, tidak sedang mempersekutukan Allah. Nah, maka jangkauan doa Nabi itu sampai kepada kita, sampai kepada hari terakhir kita di dunia ini, asal masih berstatus mukminin, mukminat, orang beriman. Paham, Pak ya? Nah, itu kabar gembiranya bagi kita. Yang kedua, dari walil mukminin wal mukminat ini juga ada pelajaran bahwa kita dengan orang yang beriman tuh harus hubungannya itu seperti orang bersaudara. Paham, Pak ya? Harus seperti orang bersaudara. Kalau saudara kita masuk penjara, sedih gak? Sedih loh, Pak. Meskipun kita tahu dia salah,
Betul kan? Gitu. Kalau saudara kita digebukin orang, kita nengok, sedih dah? Sedih dong. Sedih. Meskipun kita tahu dia tuh maling. Betul lah? Nah, kalau orang beriman ke dalam neraka masuknya, harusnya kita sedih dong. Betul lah? Sedih. Aduh, kasihan saudaraku digodok dalam neraka. Gitu. Ya kapan kita bisa ngebayangin saudara kita digodok dalam neraka tuh? Ya, ketika mereka bersalah, ketika mereka berdosa. Nah maka istighfar kita untuk orang-orang beriman tuh Pak sebagai ekspresi bahwa kita nih merasa dengan dia tuh saudara meskipun dia berdosa. Paham Pak ya? Itu. Jangan malah terbalik. Nengok orang beriman berdosa tuh karena berseberang dengan kita pemahamannya, mudah-mudahan ke neraka dia. Nauzubillahi min dzalik. Itulah karena beda partai politiknya, ya Allah, udahlah bagus ke neraka sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Itu bukan ungkapan orang yang beriman yang beruswah hasanah kepada Nabi Muhammad. Paham Pak ya? Jadi kalau orang beriman terdengar korupsi, ya Allah kasihan lah dia. Semana kalau nanti dengan dosanya nih bertemu neraka, langsung kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa. Gitu Pak. Ada saudara kita katanya ditangkap polisi, kenapa? Narkoba. Padahal tetangga kita dulu waktu kita muda dengan dia bareng ke masjid. Cuman perjalanan hidup membawa dia ke sana lah gitu kan. Ya Allah, semana kalau dengan dosanya ini engkau godok dia dalam neraka. Ya Allah ampuni dia. Gitu Pak. Paham Pak ya? Ampuni dia. Dan ternyata para nabi, para rasul tuh Pak doanya sama dengan Nabi. Nabi Ibrahim misalnya kan, dalam Al-Quran diabadikan Pak, doa beliau tuh gimana? Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Gitu kan? Yuk bareng. Rabbana gfirli ya wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa ibu bapak saya, dan ampuni dosa-dosa orang beriman yauma yakumul hisab, pada hari hisaban didirikan. Saat penyelenggaraan audit nanti, ya Allah berkenan Engkau ngampuni dosa saya. Ngampuni itu apa Pak? Ditutup, tidak ditanya. Ditutup, tidak dipermasalahkan. Begitupun dosa ibu bapak saya, ya Allah ampuni ya Allah. Jangan Engkau tanya-tanya mereka tentang dosanya itu, maafkan saja. Begitupun dosa orang-orang yang beriman. Itu Pak. Nah itu jadi walil mu'minin wal mu'minat nih ngasih isyarat dengan kita. Kita dengan orang beriman nih harus seperti memperlakukan saudara. Bapak pernah ada dengar kisah seorang anak sulung, umurnya dah 35 tahun, belum kawin-kawin dia. Kenapa? Karena adiknya banyak, 9. Yang bungsu baru kelas 2 SMA. Kata emaknya, nikah lah nak. Bapaknya dah meninggal. Apa kata saudara yang besar itu? Belum. Kalau adik-adik saya selesai kuliah baru saya nikah. Akhirnya umur 45 baru kawin Pak. Kenapa? Karena dia iba, takut adiknya tak bisa selesai S1 kayak dirinya. Dia mau Pak mengorbankan haknya untuk nikah demi anak-anaknya bisa adik-adiknya bisa bersekolah. Paham Pak ya? Nah ini gitu gambarannya. Ini saudara dia tuh nak nyemplung ke neraka. Ya Allah jangan, ya Allah ampuni, ya Allah, gitu Pak. Itu gambarannya itu. Bukan lurus gitu aja. Walil mu'min itu harus terbayang gitu. Itu saudara aku ya Allah tak ingin dia nyebur ke neraka. Tolong ampuni ya Allah, tolong ampuni ya Allah. Gitu Pak.
walil mu'minin wal mu'minat. Ya. Artinya apa? Bapak jangan mau masuk ke surga sendirian. Udahlah. Masuk ke surga tuh pengennya dari sekarang juga bareng-bareng. Kenapa? Mukmin yang lain pun adalah saudara kita. Masa kita senang-senang sendirian sementara saudara kita berada dalam panasnya api neraka. Gitu Pak ya? Oke. Nah, lihat dulu yang saya bagi ini. Kita baca ya. Di mana saya berhenti berarti itu satu kalimat. Ya, satu kalimat, satu makna. Yo ikuti. Allahumma, hitung Bapak, satu kata Bapak gitu ya. Anta Rabbi, dua. La ilaha illa anta, tiga. Khalaqtani, empat. Wa ana abduka, lima. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, enam. A'udzubika min syarri ma sana'tu, tujuh. Abu'u laka bi ni'matika alayya, delapan. Wa abu'u bi zambi, sembilan. Faghfirli, sepuluh. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, 11. 75% dari 11 item kalimat ini, 75%-nya adalah berbicara tentang keesaan Allah. Sisanya 25%, nah baru kita berbicara tentang kesalahan dan dosa kita. Paham Pak ya? Nah, kita jelaskan insyaallah di pekan yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali nanti ya. Sudah jam 6 lewat Pak. Mungkin Bapak mau kerja juga ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.